وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sedikit untuk 30 poin ini adalah Bapak Imam kita, seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa jamaah yang sudah berubah kepahamannya itu karena mereka ya punya paham yang lain. Di samping mereka punya kepahaman yang lain, ngajak jamaah untuk keluar dari jamaah juga itulah. Gitu. Nah, ini ada beberapa tanggapan-tanggapan mereka, di situ disebutkan 30 macam dan itu sebagai pembeda. Gitu. Artinya ini versi jamaah, ini versi mereka gitu. Makanya ini perlu dibacakan juga ke satu-satunya jamaah gitu. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya bacakan nomor 1 dan 2 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Nasihat ijtihad kepada jamaah sehubungan adanya beberapa orang yang telah berubah kepahamannya dan mempengaruhi orang jamaah untuk keluar dari jamaah, maka di bawah ini dijelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah terpengaruh atau kepahamannya telah berubah dan harus diistirahatkan dari semua dapuan dalam membantu keimaman meramut jamaah dan dari beramal solih dalam sabilillah. Adapun ciri-ciri orang yang telah berubah kepahamannya antara lain sebagai berikut. 1. Mereka mempunyai pengertian bahwa menetapi kewajiban berjamaah itu adalah jamaah manhajiyah. Manhajiyah itu jamaah sebagai metode atau cara saja. Maksudnya adalah menetapi Quran hadis saja, tidak harus dalam bentuk beramir, berbaiat, dan bertoat. Anggapan mereka seperti itu. Jamaah itu cuma metode, artinya ya cuma cara aja lah. Artinya masih ada cara yang lain gitu untuk menetapi agama Islam. Anggapan mereka seperti itu. Pengertian mereka ini didasarkan pada hadis An Abdillah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Artinya dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku tetapi beserta sahabat-sahabatku. Kefahaman kita. Nah, ini kefahaman mereka. Jadi jamaah hanya metode atau cara saja. Nah, kefahaman kita jamaah, pengertian jamaah itu adalah menetapi Quran hadis yang wajib dalam bentuk beramir, berbaiat, dan bertoat. Bukan hanya jamaah manhajiyah atau jamaah sebagai metode atau cara. Berdasarkan dalil di bawah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 103. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepadanya, dan janganlah mati sungguh kecuali dalam keadaan Islam, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah atau agama Islam dengan berjamaah, dan janganlah berfirqah-firqah. Nah, dari hadis ini para saudara mas kalian, kemarin atau semalam bahkan dijelaskan oleh Bapak Haji Zaini Ahmadi, beliau penerobos pusat yang nasihat semalam, kemarin malam, dan tadi pagi juga di daerah di forum remaja. Beliau menekankan dalil ini bahwa Allah memerintahkan supaya berpegang teguh pada tali Allah dengan berjamaah dan jangan berfirqah. Itu saja sudah ada dua penekanan. Kita diperintahkan untuk netepi jamaah, juga jangan firqah. Ibarat kata, kalau beliau cerita itu ketika di pondok, itu beliau cerita di pondok itu ada plastik isinya handuk, kemudian di situ ada tulisan, handuk ini hanya dipergunakan di dalam pondok. Namanya hanya di dalam pondok kan berarti nggak boleh dibawa kemana-mana kan?
Tapi lanjutannya dan tidak boleh dibawa pulang. Berarti kan di situ ada dua penekanan gitu. Harus hanya dipakai di sini, kan udah jelas itu istilahnya. Ya di sini berarti nggak boleh dibawa kemana-mana dan tidak boleh dibawa pulang. Berarti kan ada dua penekanan gitu. Ada perintah harus di sini dan ada larangan nggak boleh dibawa pulang. Nah itu menandakan bahwa perintah ini adalah perintah yang mutlak, benar-benar harus dilakukan, dijalani. Gitu. Begitu juga dengan jamaah. Jadi Allah memerintahkan berpegang teguhlah dengan jamaah dan jangan berfirqah, jangan keluar dari jamaah. Gitu. Itu saya berarti sudah penekanan. Gitu. Nah, berbeda dengan kepahaman mereka yang mengatakan bahwa jamaah hanya metode, itu salah. Padahal itu sudah disebutkan di hadis ini bahwa ya Allah memerintahkan kita untuk menetapi jamaah, berpegang teguh dengan jamaah. Bisa dipahami nggih? Itu. Lanjutannya An Abdillah fi qaulihi wa tasimu bihablillahi jami'a. Qala hablullahil jamaah. Tafsir atau Broni. Artinya adalah dari Abdillah tentang firman Allah wa tasimu bihablillahi jami'a. Dia berkata, pengertian hablullah adalah jamaah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Artinya menetapilah kalian dengan berjamaah dan menjauhilah kalian pada firqah. Alaikum bil jamaah. Ai al muntazimati binasbil imamah. Wa iyyakum wal firqah ai ihdaru mufaro kotaha ma'amkana. Artinya alaikum bil jamaah maksudnya adalah tatanan dengan mendirikan keimaman. Wa iyyakum wal firqah maksudnya takutlah kalian pada memisahi jamaah sebisa mungkin. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Artinya, tetapilah jamaahnya orang-orang Islam beserta imam mereka. Qala atau Broni waswabu annal murada minal khair minal khabar luzumul jama'ah alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'miri faman nakata bait'atahu kharaja 'anil jama'ah. Qala wa fil hadis fa illam takul lahum jama'atu wala imam fa tazil tilkal fira kullaha walau anta hadda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dalik annahu mata lam yakul linnas imamun faftaraqan nasu ahzaman wala yabta'u ahadan fil furqah wa yatazilul jami'a in istata'a dalik khasyatan minal wuqu' fisyarr. Dalil semua ini. Kemudian pengertian yang benar tentang jamaah dari hadis mengenai wajibnya menetapi berjamaah adalah orang-orang menetapi ketaatan kepada seseorang yang telah mereka sepakati atas keamirannya. Jadi kita mendirikan keamiran atau mendirikan jamaah betul-betul atas hasil musyawarah. Seperti dulu zaman Bapak Haji Nur Hasan, beliau mengajak sahabatnya atau tetangganya ada 3 orang. Beliau Pak Haji Nur Hasan, kemudian Pak Haji Nur Asnawi dan Pak Haji Bahran. Mereka bertiga kemudian mendirikan jamaah. Itu betul-betul hasil musyawarah mereka. Dan itu memang menjadi perintah dari Allah begitu. Di dalam hadis ini seperti itu, gitu. Wajibnya namanya berjamaah itu adalah wajib punya imam. Imam itu harus diikuti. Kemarin seperti digambarkan seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah para Bapak Ibu sekalian, kalau sholat berjamaah kemudian imamnya nggak ada, apakah itu dikatakan berjamaah? Apakah itu dikatakan berjamaah? Tidak kan? Sholat berjamaah saja harus ada imamnya, begitu. Kemudian ketika imamnya Allahu Akbar mau ruku, apakah apakah makmumnya kemudian langsung sujud? Enggak kan? Yang ngikutin, gitu. Itu gambaran kecil atau gambaran sedikit mengenai jamaah, gitu. Jamaah harus punya imam, lalu imam itu harus diikuti, harus ditaati selama perintahnya tidak maksiat. Barang siapa yang merusak baiatnya, maka dia keluar dari jamaah. Imam At-Tabrani mengatakan, dan di dalam hadis, jika amir ada bagi mereka jamaah dan imam, maka memisahilah kamu pada semua firqah, walaupun kamu menggigit pangkalnya pohon, sampai kematian menjumpai
dan kamu tidak di dalam keadaan demikian itu. Jadi bahkan disebutkan kalau sampai kamu tidak menjumpai jamaah di sekitarmu, jamaah itu hanya kamu tok, kamu gak bisa kemana-mana, maka ya sudah, kamu memisahilah diri kamu, tidak bergabung dengan mereka, bahkan sampai-sampai kamu harus merelakan sampai menggigit pangkalnya pohon. Supaya apa? Supaya kamu menjaga jamaah kamu, gitu. Kalau kondisi sekarang tidak sampai seperti itu, insya Allah ya. Artinya kalau misalkan jamaah masih bisa lancar lah, masih bisa nyambung gitu. Atau barangkali jamaah yang jauh rumahnya tuh masih bisa nyambung. Nah ini kalau seandainya betul-betul tidak ada jamaah itu hanya kamu sendiri di tempat itu, di wilayah itu, maka sudah, kamu harus tetap netepin jamaah, sekalipun kamu harus menggigit pangkalnya pohon, kamu harus tetap jamaah sampai mati. Gitu. Ini menandakan saking wajibnya netepin jamaah. Tidak boleh mengikuti pada mereka yang selain jamaah. Begitu. Pengertian hadis ini adalah bila tidak ada imam bagi manusia, maka manusia berpecah belah menjadi beberapa golongan. Maka pada saat itu seseorang tidak boleh mengikuti seorang pun di dalam firqah, dan dia harus memisahi semua firqah jika mampu demikian itu. Maksudnya memisahi semua firqah dengan cara membentuk jamaah semampunya, karena takut terjerumus dalam kejelekan. Karena takut terjerumus dalam kejelekan. Daripada kita sudah netepin jamaah kemudian malah terpengaruh oleh orang yang bukan jamaah, maka kita tetap menetapi jamaah meskipun hanya menyendiri. Gitu. Berdasarkan pengertian di atas, untuk menghindari hidup dalam keadaan firqah yang menyebabkan masuk neraka, maka kita wajib membentuk jamaah di dalam beribadah kepada Allah dengan menetapi Quran hadis. Walaupun diawali oleh hanya 3 orang, yaitu dengan mengangkat salah satu sebagai imam dengan cara dibaiat. Gitu. Dan begitu ditunjuk imam, selanjutnya dibaiati dan ditaati. Seperti itu. Nah ini panjang, Rek. Oke, masih ada lanjutannya nih. Wa inna hadhil milah sataftariqu ala 73 tintani wa 70 finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Artinya, dan sesungguhnya orang ahli kitab sebelum kalian telah berpecah belah menjadi 72 agama, dan agama ini, Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk ke neraka dan yang 1 masuk surga, yaitu al-jamaah. Wa inna hadil milah yakni ummatahu sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ai al-wahidatul lati fil jannah, yaitu al-jamaah. Ai ahlul Quran wal hadis wal fiqhi wal ilmil ladina jatama'u ala tiba'i athari sallallahu alaihi wasallam bi jami'il ahwal kulliha walam yabtadi'u bitahrif wa taghyir walam yubaddilu bil ara'il fasidah. Artinya, sesungguhnya agama ini yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dan satu golongan itu maksudnya adalah satu golongan yang masuk dalam surga, itu jamaah. Maksudnya adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu yang sepakat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam semua keadaan dan tidak memperbarui dengan cara menyimpangkan, merubah dan tidak mengganti dengan berbagai pemikiran yang batil atau yang salah. Adapun kesepakatan dari ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli ilmu hanya dapat dilakukan dengan membentuk jamaah yang beramir, berbaiat, dan bertaat. Jadi hanya itu. Gitu. Jadi dalil tadi yang saya bacakan, agama Islam ini berpecah jadi 73 golongan, lalu 72 masuk neraka, yang 1 jamaah. Nah, jamaah yang dimaksud ini, yang masuk ke dalam surga ini adalah dengan catatan atau dengan syarat, yaitu ahli Quran wal hadis wal fiqh. Gitu. Ahli Quran maksudnya adalah dia berpedomankan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Yang selanjutnya adalah bahwa
Jamaah yang masuk ke dalam surga ini adalah jamaah yang punya imam, kemudian imam itu dibaiat dan yang selanjutnya ditaati. Seperti itu. Berarti apa yang kita sudah tetapi saat ini adalah sudah pas begitu, saudara jamaah sekalian. Jangan sampai, ya apalagi pandangan-pandangan mereka ini jamaah ya hanya metode cara. Gak perlu ada imam, gak perlu ada baiat dan segala macam. Wah, salah besar. Padahal hadis ini sudah jelas mengatakan bahwa cara yang pas itu ya seperti yang kita tetapi saat ini. Itu sudah pas, sudah sesuai. Qala asy-Syatibi annal jamaah raji'atun ilal ijtima' alal imam al-muwafiqa lil kitabi wa sunnah wa dzalika dhahirun fi annal ijtima' ala ghairi sunnah kharijun an maknal jamaah al-mazkur fil ahadits al-mazkurah kal khawarij wa man jaro majrohum. Artinya Imam Asy-Syatibi berkata, sesungguhnya pengertian jamaah kembali pada kesepakatan dari orang-orang Islam atas imam sesuai dengan kitab dan sunnah. Dan demikian itu mengandung pengertian yang jelas bahwa sepakat atas imam selain sunnah keluar dari pengertian jamaah seperti yang dimaksud dalam hadis yang telah disebutkan tentang jamaah, seperti Khawarij zaman dulu, dan orang yang berjalan di jalan mereka. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud membentuk jamaah dengan mengangkat imam adalah berbaiat kepada imam tersebut berdasarkan Quran dan hadis. Adapun mengangkat imam dan tidak berdasarkan Quran hadis bukanlah pengertian jamaah yang diperintahkan Allah dan Rasul. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millata wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Artinya dari Abdullah bin Amr dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 agama. Kesemuanya itu masuk neraka kecuali satu agama. Mereka berkata, dan siapakah itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, apa-apa yang aku tetapi bersama sahabat-sahabatku. Nah, pengertian hadis ma'ana alaihi wa ashabi dan wahiyal jamaah adalah mengikuti sunnah Nabi dalam semua perilaku Nabi yang dikerjakan bersama para sahabat, termasuk dalam hal melaksanakan kewajiban berjamaah dengan beramir, berbaiat dan bertaat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Artinya, barang siapa yang taat kepadaku Nabi Muhammad, maka sungguh dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang menentang kepadaku Nabi Muhammad, maka sungguh dia menentang kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir, maka sungguh dia taat kepadaku Nabi Muhammad, dan barang siapa yang menentang kepadaku amir, maka sungguh dia menentang kepadaku Nabi Muhammad. Para saudara jamaah, di zaman Nabi dulu, di sini kan sudah disebutkan jamaah yang dimaksud Nabi adalah jamaah yang aku tetapi bersama para sahabat yang lain. Karena pada saat itu Nabi masih hidup. Begitu. Jamaah yang dimaksud itu adalah jamaah yang ditetapi olehku Nabi dan sahabat yang lain. Saat itu karena Nabi masih hidup. Nah sekarang Nabi sudah tidak ada. Nabi pernah mensabdakan di hadis ini tadi barusan, bahwa setelah aku Nabi, maka selanjutnya akan digantikan dengan kerajaan. Kerajaan ini maksudnya adalah seorang amir, seorang imam. Yang mana imam ini adalah ditunjuk dari para jamaah yang lain. Begitu. Nah jamaah ini, kalau sekarang karena jamaah sudah banyak, tidak mesti dipilih seperti pemilihan umum. Jadi pokoknya ada pemilihan imam, itu nggak ada gitu istilahnya. Nggak ada. Jadi pemilihan imam ini adalah jamaah-jamaah yang ditunjuk di sekitarnya. Begitu. Kalau dulu waktu zaman Pak Haji Nur Hasan, ya karena bertiga itu, maka ya bertiga itulah yang dipilih salah satunya siapa. Mereka bermusyawarah siapa salah satunya yang jadi imam. Nah makanya zaman Nabi dulu karena masih ada Nabi, ya jamaah itu yang didirikan oleh Nabi. Nah sekarang karena Nabi sudah tidak ada, maka Nabi itu mensabdakan bahwa setelahku Nabi akan ada seorang imam. Seperti itu. Maka imam itulah yang akan mendirikan jamaah
bersama para jamaahnya. Seperti itu, bersama para ru'yahnya. Gitu. Bisa dipahami nggih maksudnya nggih? Jadi tuntunan jamaah yang dimaksud adalah jamaah itu yang punya imam itu dibaiat lalu ditaati. Gitu. Lah kok mereka mengatakan bahwa imam itu bid'ah? Kemudian imam itu adalah seorang presiden. Gitu. Lah sedangkan namanya imam itu kan harus laki-laki, sedangkan presiden kita kan pernah perempuan. Betul tidak? Ya berarti ya bukan presiden, sudah jelas itu. Gitu. Imam itu adalah yang mengurusi jamaah itu sendiri. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggih maksudnya ya. Gitu. Jadi mungkin baru itu saja yang bisa disampaikan untuk masalah 30 poin ini. Nanti dilanjut mungkin kalau ada waktu, bahkan setelah CAI selesai lah insya Allah itu akan dilanjut lagi penjelasan 30 poin yang nomor 3 gitu. Semoga Allah beri manfaat, paham dan barokah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك